sedikit saja yang ingin disampaikan, kurang ngobrol ya Bu ya, karena waktunya juga terbatas. Kurang ngaji atahiyat Bu. Naon atahiyat teh nu biasa kita sholat, di setiap sholat selalu ada at-tahiyat. Ayo bareng coba. At-tahiyatul sholawatut. Udah Bu, segitu dulu. Ibu tahu artinya? Ibu tahu artinya? Ibu masuk rendah hati, nggak mau sombong. Ternyata kalau kita kaji dari sholat kita yang salah satunya at-tahiyat, ternyata di situ ada percakapan kita sama percakapan Kanjeng Nabi sama Allah. Kanjeng Nabi bilang ke Allah, at-tahiyat salam, mubarakat keberkahan, sholawat rahmat, thayyibat kebaikan, lillah hanya milik Engkau ya Allah, kata Kanjeng Nabi. Dijawab sama Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, keberkahan, rahmat buatmu wahai Nabi. Artinya ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dijawab sama Kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan buat kami ya Allah, jangan saya doang, katanya begitu. Kak kan berarti domir anta, you know ya. Nah, kemarin nanti cerita ya, itu ternyata Kanjeng Nabi menjawab assalamu alaina, keselamatan bagi kami ya Allah, engkau saya saja, saya mah udah jelas maksum dari dosa, udah jelas nggak punya dosa, udah jelas nanti tempatnya di sorga. Wa ala ibadillahi sholihin, umatku yang di belakang sana yang belum tentu tempatnya nanti di sorga. Betul? Betul? Nah, ternyata Kanjeng Nabi itu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Apa tuh? Student center, betul nggak? Tidak egois buat dirinya sendiri, tapi lebih kepada berpusat kepada murid. Pak Kadis, saya juga alhamdulillah bagian dari guru penggerak angkatan ke-7 kemarin, dan luar biasa perjuangannya. Ketika itu saya posisi lagi jadi petugas haji, ada juga di sini jamaah Haru juga ada, ketemu saya petugas haji plus jadi guru penggerak Pak Kadis plus PPG Pak Kasih Pais, PPG dari Kemenang, jadi riwah gue Kemenang itu di Madinah habis arba'in, malamnya online. Dan demi naon? Demi student center, demi supaya berpihak berpusat pada murid. Do you understand? Yes. Dan ini salah satunya pengalaman juga Pak Kadis, alhamdulillah berkat support dari guru-guru agama, kepala sekolah, teman-teman rekan di Akpai, saya juga bagian dari Akpai. Itu kemarin saya dapat, kemarin dapat amanah dari Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan safari dakwah di Amerika. Dan sebelumnya di Inggris yang harusnya bareng sama Pak Ketua MUI ya Pak ya, dulu kita ketemu, tapi kemudian Pak Ketua MUI mempersilahkan yang junior, maka saya yang junior di Inggris. Tapi yang kemarin di Amerika banyak ilmu yang kemudian bisa kita ambil terkait dengan pendidikan dan dakwah. Yang salah satunya yang bisa kita ambil terkait itu, pertama kali saya keluar dari hotel Pak Kadis itu kaget. Pertama kali keluar dari hotel karena posisinya di Manhattan Times Square, tahu-tahu bau ganja. Tapi awalnya nggak tahu Bu, Pak, eta teh ganja. Anak muda warawiri usia SMA SMP pada kaditu kadieu, tapi sambil tahun bahasa lepus tahun. Tapi wanginya aneh, baunya aneh. Kok baunya aneh? Terus saya nanya ke security hotel. Saya bilang, itu ngapain eta? Eta teh naon? Ya, bahasa Inggris kan Pak.
Saya bilang, what is it? What kind of smell it is? Ini bau naon sih gitu. Dijawab sama security hotel, ini marijuana. Ini ganja. Nah, kaget saya. Akhirnya saya tanya, is legal here? Di sini legal? Yes. During no one disrupted here. Iya, di sini legal asal tidak ada orang yang terganggu. Terus saya bilang, I'm disrupted. Saya keganggu ya. Saya bilang gitu. Dia bilang, no, this is a fucking New York, man. Gitu. Bahasanya, enggak, katanya inilah New York kayak begini katanya. Boleh, asal ini kan ruang area publik, boleh, silakan. Dari kejadian ini apa yang kemudian saya pikirkan? Ternyata alhamdulillah di Indonesia mah. Tadi nangis saya juga lihat ini anak-anak sekolah kita pada diajarin ngaji, pada diajarin akhlak, pada jadi hafid, diajarin karakter building. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ada P5, profil belajar Pancasila. Ayo, guru kedah hafal. Ayo. Ada berapa dimensi? 6, 6 deh, cing. Beraninya bareng-bareng. Nih biar hafal, makan roti manis. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap kalimat. Berkebinekaan global. Gotong royong. Kreatif. Mandiri. Berendalan. Langsung hafal. Tepuk tangan buat Anda semua. Itu yang kemudian saya dapat. Saya berpikir 10, 20, 30 tahun yang akan datang bisa jadi Indonesia yang hari ini lagi digenjot pendidikannya supaya karakternya makin baik, itu akan lebih baik dibanding Amerika. 20 tahun yang akan datang Indonesia yang mimpinya adalah yang hari ini duduk di SMP, SMA, dan SD. Betul? Yang lagi diajarin ngaji, yang lagi diajarin karakter building. Di sana di usia demikian, di usia yang sama malah ngeganja, drugs, teler banyak. Saya sampai ke Philadelphia, bener banyak zombie. Zombie itu orang yang teler. Mereka kemudian 20 tahun akan datang jadi pemimpin. Yang di sini SD, SMP, SMA jadi pemimpin 20 tahun akan datang, duduk bareng di UN, bahkan kemudian masuk juga ke UN Pak Kadis kemarin di PBB, dialog juga. Itu nanti akan berbeda pola pikirnya orang yang sudah dibentuk karakter buildingnya dari dasar dengan mereka yang dari dasarnya dikasih drugs. Makanya bersyukur tinggal di Indonesia. Termasuk salah satu kegiatannya dialog dengan Rabais, Pak Kadis. Makasih Rabais, Rabi lah ya, Rabi itu kiai Yahudi lah itu. Kiai Yahudi. Itu ngomongin tentang son of Abraham, salah satu anak cucunya Nabi Ibrahim. Kita ngomongin tentang persamaan, Pak, bukan tentang perbedaan, termasuk yang terjadi hari ini di Israel. Yang masalah itu Zionisnya kan, bukan Yahudinya, Zionis. Bahkan saya sempat bilang, you are as my brother, you are Christian as my brother. You know why I said that? Saya bilang Anda Kristen, Anda Yahudi adalah sebagai saudaraku. Kenapa saya bilang begitu? Because we are all from one descendant, that is Abraham alaihissalam. Mereka bilang Abraham, Kurangma bilang Ibrahim. Saya bilang kalian juga Yahudi Nasrani sebagai saudara kita, satu keturunan dari Nabi Ibrahim. You are from Ishak, I am as a Muslim from Samuel. Kamu from Nabi Ishak, kami sebagai Muslim dari Nabi Ismail. Saya bilang. Bahkan saya sempat sampaikan ke Rabai begini. Saya bilang, you know that every time we pray 5 times in a day, we always pray for you and your family. Saya sampai bilang begitu. Saya sampai bilang, kamu tahu nggak, tiap hari orang Islam sholat, itu di setiap sholatnya selalu mendoain kamu dan keluargamu. Apa buktinya? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Dan Allah kasih rahmat buat Nabi Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan juga buat keluarganya. Dan salah satunya Yahudi. Malah ya gempur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir,